Apa Mm-mm. first step yang bagus untuk mereka lakukan? Biasa, ada dua pasti. Karena saya butuh, saya rekrut. Halo, kembali lagi di Fresh Talk Podcast. Di episode kali ini bersama saya Amanda, kita bakalan bahas topik-topik menarik tentang dunia HR. Di episode kali ini kita sudah bersama seorang expertise yang sudah melalang buana di dunia HR dari timur ke barat. Pokoknya expertise-nya udah nggak bisa ditanyain lagi. Kita langsung aja perkenalkan beliau. Halo Pak Hartono, bagaimana kabarnya? Halo, baik. Boleh Luar mungkin biasa. perkenalkan diri dulu ke teman-teman Fresh Talk yang mungkin belum kenal. Halo, Fresh People. Senang sekali bisa ketemu kali ini dengan teman-teman semua. Dengan Manda juga. Oke, Bapak akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain Pak? Biasa, ada dua pasti Oke. kerjaannya. Pertama, karena kita di bidang HR, tentu banyak perusahaan-perusahaan yang butuh ya mungkin ya konsultasi, ngobrol gitu ya, mencari solusi gitu ya untuk keperluan-keperluan HR di perusahaan. Kan pasti banyak hal gitu ya yang perlu dibenahi begitu ya. SDM itu kan terus berkelanjutan gitu. Terus yang kedua, training. Oke, training. Nah terus Bapak kan tadi perkembangan aja cukup banyak nih yang diikutin. Berarti ngikutin juga laporan-laporan terbaru berarti ya? Yap, betul. Laporan betul. terakhir yang Bapak baca apa nih? Wih, banyak tuh laporan-laporan itu. Kalau di HR itu kan memang banyak tren terkini begitu ya. Baik yang sifatnya lokal gitu ya di Indonesia ataupun global. Global itu banyak sekali. Banyak institusi, organisasi yang melakukan riset-riset dan itu sangat bermanfaat ya buat teman-teman terutama yang memang berkarir di bidang HR itu sangat bermanfaat banget. Terakhir gitu ya, yang saya juga selalu ikutin itu kalau di global itu ada World Economic Forum ya. Oke. Nah, biasanya mereka suka melakukan survei itu. Nah, ada riset-riset yang mengupdate situasi terkini mengenai talent gitu ya, mengenai HR, human capital seperti itu. Oke, kebetulan saya juga kemarin sempat lihat tuh di World Economic Forum yang laporan terbaru 2025. Ya. Kalau saya pribadi sih perhatiin suka seneng lihat infografiknya ya. Yes. Lucu-lucu, keren-keren. Nah, di infografik ini saya sempat lihat nih ada istilah yang kayaknya seru nih soal skill gaps. Mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang itu ya, Pak ya? Ya, boleh. Oke, mungkin pertama-tama saya pengen nanya sih, skill gaps itu apa sih, Pak? Nah, ini yang menarik. Biasa kalau di dunia human capital begitu ya, di dunia HR selalu identik dengan kapasitas atau kemampuan dari SDM begitu ya. Selalu kan tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan atau memperkuat gitu ya kapasitas SDM ini supaya bisa ngikutin tantangan yang berkembang. Nah, ketika tantangannya bertambah gitu ya, kadang-kadang nambahnya bisa lebih cepat gitu ya daripada perkembangan kapasitas kita gitu. Sehingga muncul tuh yang namanya skill gap. Tantangannya tinggi tapi kapasitasnya belum sampai ke situ. Terutama ketika banyak mungkin hiring baru begitu ya di satu perusahaan gitu ya, atau kemudian ada penerapan teknologi baru. Nah, itu membuat skill gap itu selalu bisa muncul tuh at any time, pasti selalu ada gitu ya, seperti itu. Nah, perbedaan antara kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang dimiliki oleh teman-teman SDM di satu perusahaan itu biasanya kita sebutnya dengan istilah skill gap, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah kompetensi gap. Kompetensi gap. Nah, terus habis itu tadi kan Bapak sempat mention ada beberapa yang kira-kira jadi faktor tuh, mulai dari rekrutmen baru atau mungkin ya memang terjadi aja gitu secara natural ya skill gaps ini. Terus mungkin ada nggak faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa skill gaps bisa terjadi? Nah, basically sebenarnya kalau kita bagi begitu ya skill gap itu mungkin ada 4 kalau boleh dibagi ya. Yang pertama, yang pasti kalau di dunia bisnis itu skill gap itu muncul karena ada perubahan kebutuhan pasar. Ada perubahan kebutuhan dari customer-nya. Ya, customer itu kan pasti setiap tahun, setiap saat pasti punya kebutuhan bertambah, meningkat gitu ya, makin sophisticated. Contoh misalnya, dulu kalau kita ke bank atau ke ATM gitu ya, kita transfer aja dah, selesai gitu ya. Nah, tapi sekarang enggak nih, banyak yang setelah transfer saya harus ngasih tahu kan
ke temen yang saya transfer, udah ditransfer nih, Oke. ada kebutuhan itu gitu kan. Nah, kebutuhan itu kan nggak bisa diakomodir hanya lewat misalnya ATM. Oke. Nah, muncullah tuh ada misalnya mobile banking gitu ya, membuat transfer lebih mudah dan saya bisa langsung kasih tahu tuh. Biasanya kalau habis transfer kan ada klik Ada share, tombol share gitu kan. gitu bisa Nah, langsung. Oke. kebutuhan itu seperti itu. Nah, itu salah satu contoh kebutuhan yang muncul gitu ya karena ada perubahan di pasar. Oke. Kebutuhan customer meningkat. Itu Oke. yang pertama. Kemudian yang kedua, perubahan dari proses kerjanya juga di satu perusahaan. Oke. Ketika proses kerjanya menjadi lebih mungkin menggunakan banyak peralatan begitu ya, menggunakan teknologi-teknologi tertentu. Nah, itu biasanya teman-teman pasti akan butuh tuh skill-skill baru yang harus dipelajari. Itu yang kedua tuh. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini sebenarnya penyebab dasar juga kenapa ada perubahan di market, kenapa ada perubahan di proses bisnis. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah perubahan teknologi. Teknologi itu yang kita mungkin makin melihat gitu ya, perubahannya kan makin cepat begitu ya. Setiap saat bisa muncul model atau aplikasi-aplikasi atau teknologi-teknologi yang baru begitu ya. Nah, perubahan yang cepat itu yang kemudian satu memang mempengaruhi perubahan market, dua mempengaruhi proses bisnis, tiga memang mengubah bisnisnya itu sendiri, memunculkan bisnis baru, produk baru, servis baru, layanan baru. Nah, ketika itu muncullah skill gap tadi. Nah, yang terakhir, yang keempat, tadi sebenarnya Amanda udah sempat nyebutin tuh, ada penyebab-penyebab yang memang secara alamiah itu pasti akan terjadi. Oke. Nah, alamiah terjadi itu misalnya seperti ini, kan di dalam satu perusahaan pasti orang akan meningkat karir gitu ya, Oke. naik karirnya, posisi yang lama mungkin harus diisi orang yang baru. Nah, ketika diisi orang yang baru, muncul tuh ada isu yang namanya skill gap. Karena orang yang baru belum tentu punya, Belum tentu bisa, belum tentu mampu. bisa, gitu. betul. Nah, itu kan cycle. Oke. Dan itu pasti akan selalu ada. Nah, itu yang kita sebut ya memang natural cause gitu ya, karena demografi, karena memang cycle-nya perusahaan, karena usia pasti akan muncul seperti itu. Jadi ya karena perusahaan kan pasti ada regenerasi, kayak Betul. ya pegawai seniornya udah pensiun, masuk Betul. pegawai baru, ya skill gap Betul. itu secara natural akan muncul. Pasti akan muncul. Betul. Oke. Seseorang mungkin masuk ke jabatan baru gitu, atau mungkin seseorang yang berada di manajemen level gitu, mereka ketemu masalah atau ketemu problem. Nah, let's say terus abis itu dia bingung juga kayak apa iya ini skill gaps atau kenapa? Nah, itu cara identifikasinya gimana Ya, itu? ya. Nah, ini menarik. Ini biasanya kalau di pelatihan-pelatihan kita begitu ya, Fresh People mungkin juga yang pernah ikut di pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kami begitu ya. Ini biasanya selalu kita jelaskan di awal banget gitu ya. Sebelum kita bicara skill gap itu sebenarnya kita harus bicara dulu tentang gap kinerja atau performance gap. Oke, performance gap. Itu yang harus pertama kali kita lihat. Karena skill gap itu munculnya karena ada isu terhadap kinerja. Nah, jadi awalnya memang kita harus identifikasi dulu nih, sebenarnya isu kinerjanya apa. Nah, isu kinerja itu sebenarnya bisa dipengaruhi oleh dua faktor besar tuh. Oke. Ada faktor lingkungan, ada faktor yang karena individu. Oke. Faktor lingkungan itu adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh organisasi, sistem begitu ya, yang dari luar individu yang bersangkutan. Nah, ada juga faktor yang sifatnya individu. Oke. Nah, faktor individu itu salah satunya adalah skill. Oke. Nah, betul tadi pertanyaannya. Kita harus identifikasi dulu benar nggak sih masalahnya gitu Karena ya. skill itu, Karena gitu. skill gitu ya. Jadi sebelum kita misalnya oke, yuk kita bikin sebuah misalnya pengembangan kompetensi, pelatihan atau apapun, betul kita harus identifikasi dulu tuh apakah benar gitu ya. Memang ini butuh nih ada peningkatan skill atau mungkin sebenarnya skillnya sudah ada, dia sudah siap sebenarnya gitu ya. Mungkin ada isu lain yang bisa dilakukan gitu ya untuk bisa meningkatkan kinerjanya dia gitu. Bukan masalah skillnya dia mungkin gitu ya, tapi mungkin ada isu lain. Nah, jadi benar banget bahwa kita harus identifikasi dulu tuh kan karena tadi ada dua kelompok besar ya, apakah dia faktor lingkungan kah gitu kan atau faktor individu. Kalau kita yakin oh iya itu faktor individu, apakah dari skillnya kah gitu kan, atau mungkin faktor individu juga ada yang lain loh. Jangan lupa gitu ya, ada faktor yang namanya motivasi gitu ya. Mungkin teman-teman juga mengalami sendiri begitu. Saya skill udah punya begitu ya, tapi motivasi saya belum nih gitu kan. Nah, itu juga biasanya di dunia SDM juga jadi isu gitu. Gitu. Oke. Tapi ternyata banyak banget faktornya, baik yang lingkungan, di individunya dia sendiri, terus habis itu
dan faktor-faktor yang lain lah banyak gitu. Yeah. Nah, kita kembali ke fokus ke spesifiknya ke skill gaps ini nih. Yeah. Let's say kita udah berhasil mengidentifikasi, oke, masalahnya adalah skill gaps, Yeah. bukan yang lingkungan ataupun yang lain gitu. Yeah. Gimana? What is the first step gitu? Yang sebuah let's say perspektifnya dari manajemen ya, karena biasanya kan mereka yang pertama kali ngeh nih sadar gitu dari pelaporan atau dari yang tadi performance review itu kelihatan, oh ini ada masalah skill gaps. Apa first step yang bagus untuk mereka lakukan untuk menjembatani skill gaps ini? Oke, good. Jadi kalau kita misalnya sudah identifikasi gitu ya, biasanya kalau di perusahaan itu kita sudah melakukan, biasanya kita sebutnya ada semacam needs analysis gitu ya. Nah, needs analysis kita pengen tahu nih seberapa besar gapnya di kompetensi yang mana atau di skill yang mana gitu ya. Nah, setelah kita identifikasinya sendiri pun sebenarnya ada beberapa cara. Ini juga suka menjadi isu ataupun challenge nih di perusahaan waktu mengidentifikasi. Karena identifikasi yang paling baik itu seperti melakukan assessment yang in-depth. Kalau analoginya mungkin saya menganalogikannya dengan kalau di kedokteran itu kalau kita sedang pengen meriksa gitu ya secara lengkap, mungkin kita pakai yang pemeriksaan yang canggih gitu ya, yang lengkap, pakai CT scan, pakai MRI gitu kan itu. Tapi kalau kita mau melihat yang secara indikasi aja, kan bisa juga sebenarnya. Mungkin saya nggak pakai MRI itu, mungkin dokternya menggunakan analisis biasa, mungkin ya cek pakai stetoskop gitu ya, menanyakan gitu, atau mungkin ada tes-tes yang lebih sederhana, tes darah dan sebagainya gitu ya. Nah, di dunia HR pun sama. Assessment itu juga ada dua macam seperti itu ya. Ada yang sifatnya in-depth banget, ada yang sifatnya indikatif. Nah, ini yang juga selalu jadi challenge, karena ini juga nanti akan mempengaruhi apakah benar nggak nih skill gaps. Jangan-jangan kita identifikasinya kurang dalam nih. Tingkat akurasinya berbeda gitu ya. Nah, lagi-lagi itu nanti kembali ke keputusan manajemen dari perusahaan masing-masing begitu ya. Yang mana yang mau saya prioritaskan nih untuk lebih in-depth. Nah, setelah dapat oke loh ini adalah gapnya. Apa yang mesti dilakukan? Nah, perusahaan biasanya punya berbagai strategi untuk itu. Kalau boleh dikelompokin, strategi yang paling pertama, yang paling sering dilakukan itu pasti strateginya training. Training itu ya mencakup segala macam metode ya. Metodenya bisa, kalau sekarang kan sudah banyak banget ya metode-metode training yang in class seperti itu. Atau mungkin teman-teman kalau di Fresh People juga sering ngikutin pelatihan-pelatihan yang sifatnya lewat digital gitu ya, self learning. Itu banyak juga tuh perusahaan juga sudah menggunakan itu gitu ya. Menggunakan mentoring, coaching, kemudian bikin bootcamp, macam-macam metodenya. Itu semua metode yang biasanya ditempuh pertama kali oleh perusahaan. Jadi strategi pertama itu pasti selalu training. Tapi jangan lupa, perusahaan juga punya strategi kedua. Untuk memenuhi skill gap itu perusahaan sebenarnya bisa hiring. Mereka melakukan rekrutmen. Karena saya butuh, saya rekrut. Siapa tahu kan? Skill ini spesifik udah nih orang yang sudah punya. Ada, gitu kan? Betul. Di market sudah tersedia, gitu ya. Sudah siap sehingga saya nggak perlu harus melakukan training nih. Jadi perusahaan bisa lebih mempercepat proses memenuhi skill gap tadi, gitu kan. Nah, saya rekrut aja nih, gitu kan. Apalagi kalau skillnya memang ya itu tadi di market sudah ada. Itu yang kedua, perusahaan bisa melakukan itu. Kemudian yang ketiga, ini mirip dengan rekrut, tapi kita nggak melakukan rekrutmen, tapi kita melakukan outsourcing. Di di market sudah tersedia nih banyak, mungkin ada perusahaan atau ada individu, ada freelancers yang punya kapasitas itu, punya skill itu. Nah, yuk kita kerjasama saja. Nah, itu yang disebut dengan outsourcing. Itu juga cukup banyak juga dilakukan gitu ya oleh perusahaan-perusahaan, apalagi yang memang skill-skill itu ada yang memiliki di perusahaan-perusahaan lain gitu ya, ada freelancers yang punya gitu, itu juga memungkinkan dilakukan. Nah, satu lagi yang terakhir. Yang terakhir ini yang menarik. Kalau tadi 1, 2, 3 itu kan identik banget dengan dengan SDM gitu ya. Entah mentraining SDM-nya, merekrut SDM ataupun meng-outsource gitu ya. Sebagian fungsinya SDM. Nah, ada satu lagi yang ini sama mengatasi skill gap. Tapi sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan SDM. Yaitu saya ubah proses bisnisnya. Perusahaan mengubah proses bisnisnya. Misalnya seperti ini. Karena prosesnya membutuhkan tingkat ketelitian tertentu gitu ya, ada satu proses butuh ke tingkat ketelitian, saya mesti punya SDM yang benar-benar teliti. Nah, kemudian ternyata kita punya teknologi lain, ketelitian itu saya ganti
Iya. Saya ubah, saya ganti misalnya robotics, AI, algoritma tertentu, sehingga saya nggak bergantung nih dengan kapasitas atau skill-nya. Orang-orang itu gitu istilahnya ya. Itu juga yang jadi challenge, jadi tantangan. Makanya mungkin dalam beberapa tahun terakhir begitu ya, itu juga jadi isu hangat ya. Selain skill gaps itu kan ada isu, wah apakah nanti gitu ya teknologi akan menggantikan SDM gitu ya, seperti itu. Gitu kan. Karena ada pilihan itu tadi, ada pilihan keempat. Jadi kalau satu perusahaan pasti dia punya tuh pilihan keempat itu. Dan banyak perusahaan sudah mempraktekkan itu. Contoh misalnya ya, mungkin ada yang sudah pernah mendengar posisi supervisors gitu ya, di satu manufacturing company di Jepang gitu ya, itu bisa di-replace dengan robot. Tadinya kan kita mungkin berpikir, wah mana mungkin ya itu di-replace gitu ya. Tapi karena memang skill gaps-nya mungkin besar daripada effort men-trainingkan lebih susah begitu ya, dan kebetulan teknologinya sudah ada, nah di-replace lah sebagian pekerjaannya itu ke robot tadi. Nah, itu yang pilihan keempat tadi. Jadi, mengatasi skill gaps pun bisa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengubah proses bisnisnya. Iya. Jadi nggak harus selalu training gitu ya. Biasanya kan kalau bisnis proses itu tanda kutip sesuatu yang sensitif ya. Iya. Kalau udah pakemnya gitu ya gitu. Seolah-olah gitu ya, betul. Seakan-akan gitu. Apalagi kalau menurut saya gitu, kayak bisnis proses itu identik dengan ya kita alurnya seperti itu, atau contohnya kayak tadi manufacturing gitu kan. Dia memang step by stepnya harus seperti itu gitu. Dan kita ternyata bisa mungkin contohnya kayak manufaktur mobil atau motor, ada sistem QC untuk identifying apa mungkin ada gapnya atau apa gitu di part-part tertentu, ya bisa pakai kamera atau dengan teknologi gitu ya. Betul. Mungkin ada skill gap kalau itu dilakukan oleh SDM, oleh manusia, ada skill gap yang besar yang harus dipenuhi gitu ya, dan itu lebih riskan mungkin gitu ya. Perusahaan mungkin jadi memilih itu gitu ya. Oh ya udah dipermudah gitu ya, sehingga nggak terlalu butuh skill yang besar karena sudah dibantu nih dengan tadi misalnya ada peralatan kamera, ya dia bisa mengidentifikasi gitu ya. Ya seperti itu. Betul. Oke. Terus Pak, dari pastinya kan Bapak udah punya pengalaman ya untuk menjembatani skill gaps ini nih, gitu, antara mungkin kebutuhan klien, terus habis itu kayak demand-nya pasar, terus bisa jadi di perusahaan antara skill gaps itu bisa ada ataupun enggak. Karena tadi kan tahap pertama kan identifying dulu gitu. Bisa jadi dengan kita mengidentifikasi, selesai masalahnya. Itu bisa terjadi kan gitu. Betul. Punya nggak pengalaman mungkin yang bisa di-share ke teman-teman Fresh Minds tentang menjembatani skill gaps itu? Oke. Nah, ini banyak ya hal-hal yang biasa kita lakukan gitu ya dengan perusahaan-perusahaan, baik di level yang tatarannya tadi ya, organization wide atau makro, atau bahkan di tataran yang lebih mikro ya. Tataran makro itu ada perusahaan-perusahaan yang memang butuh merevamp, memperbaiki proses mereka ketika mengidentifikasi kebutuhan, mengelola pelatihan. Nah, kita masuk tuh di sisi itu. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya ke para L&D professionals yang di mereka, L&D timnya begitu ya, atau mungkin corporate university timnya gitu ya. Bagaimana cara mengidentifikasi yang tepat nih. Mungkin mereka kan banyak tuh bisnis unitnya gitu ya, banyak divisinya kan, harus diidentifikasi nih. Ada banyak jabatan yang diidentifikasi, nggak cuma 1-2 jabatan tuh, bisa puluhan, ratusan jabatan bahkan gitu ya. Mereka harus identifikasi skill gap apa yang paling dominan, mana yang harus diprioritaskan. Nah, teknik, mekanisme, filosofinya, best practice-nya itu kita bantu mereka untuk mendapatkan gitu ya, sehingga bisnis proses di mereka pun jadi lebih baik, efisien, identifikasinya jadi lebih tepat. Itu di dalam tataran makro kita melakukan itu. Jadi kita membantu memperbaiki proses needs analisisnya, mengidentifikasi strategi pembelajarannya, dan bagaimana pengelolaan pembelajarannya. Itu di tataran yang makro. Ada juga yang di tataran yang memang sampai ke mikro. Mikro itu kita udah bicaranya spesifik nih. Pak, kita punya isu nih untuk jabatan A. Jabatan A, kita punya isu kinerjanya kok kelihatannya nggak baik ya, nggak meningkat. Kita udah rencana nih mau memberikan pelatihan. Nah, biasanya bentar dulu sebelum kasih pelatihan, kita coba cek dulu gitu kan. Benar nggak nih permasalahannya di situ gitu ya. Nah, ada waktu itu ada satu kasus yang menarik. Implementasi sebuah aplikasi di seluruh organisasinya begitu ya, dan dia punya banyak cabang gitu ya. Nah,
salah satu asumsi awal yang dibangun oleh perusahaan ini adalah, wah ini pada belum bisa nih pakai aplikasi, sehingga yang disiapkan adalah yuk kita training ulang, padahal sudah pernah training, yuk kita training ulang. Nah tapi sebelum training ulang kita coba identifikasi dulu, sampling dulu gitu ya. Begitu sampling, ternyata bisa kok sebenarnya. Mereka isunya itu bukan karena nggak bisanya gitu ya, tapi rupanya setelah diselidiki isunya ada beragam. Pertama isunya adalah lebih kepada hardware-nya. Rupanya begitu ya, ada area-area yang di remote mereka nggak bisa perform gitu ya, karena memang peralatannya nggak memadai. Waktu mereka connect, karena ini sudah pakai teknologi yang harus real time gitu ya, mereka harus ngantri, harus nunggu gitu ya, sehingga kalau dilihat dari kantor pusatnya, emang ini nggak bisa gitu ya. Seolah-olah seperti itu asumsi kesimpulannya, padahal bukan itu ternyata masalahnya, hardware-nya yang memang nggak memadai, sehingga mereka ngerti caranya pun nggak bisa, gitu kan. Nggak akan bisa perform juga tuh, pending delay lagi gitu ya, ketika mereka harus menyelesaikan pekerjaan. Nah dari situ langsung kelihatan, oh iya, di beberapa area isunya bukan isu skill gitu, tapi masalahnya adalah ya ada peralatan tuh di situ gitu ya. Ada juga kasus-kasus di area lain yang isunya lebih ke motivasi dan sebagainya. Nah itu yang kita identifikasi tuh di awal, itu yang saya sebut tadi mikro levelnya. Jadi memang sudah spesifik kita bicara satu jabatan tertentu, satu fungsi tertentu. Nah kita bantu klien untuk mengidentifikasi. Setelah kita tahu kan jadi lebih pas nih, yang butuh training berarti sekian hanya sekian orang, nggak semua nih ternyata gitu kan. Jadi pada mentrainingkan ulang ke semua orang kan lebih mahal biayanya gitu. Itu yang kita lakukan di level yang mikro, bahkan sampai misalnya trainingnya bentuknya mesti seperti apa gitu kan. Itu juga kan challenge juga ya, biasanya beda karakteristik orang gitu ya, cara mentrainingannya pun beda. Walaupun sebenarnya topiknya sama. Gitu. Sama, betul. Itu juga yang klien-klien juga butuh butuh counterpart gitu ya, untuk bisa mendapatkan insight, strategi baru gitu ya. Nah disitulah kita ikut membantu teman-teman di situ. Berarti dari istilahnya masalah sesederhana skill gaps yang kita kira mungkin saya susah nggak bisa pakai Excel, yaudah training Excel, padahal belum tentu, mungkin aja komputernya rusak atau internet lagi hilang, mungkin biasanya pakai software yang lain serupa gitu kan gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa terkupas lah istilahnya gitu, kayak bawang gitu, mungkin banyak layernya, cuman gara-gara kita cari skill gaps, oh ternyata ini, ternyata itu, ternyata gitu, bisa teridentifikasi dengan baik. Atau cuman skill gaps doang nih baru satu. Mungkin triggernya dari situ gitu ya, tapi begitu dianalisis ternyata jadi lebih terbuka begitu ya isinya. Betul. Insightful sekali ya teman-teman Flashtalk ya, bahwa dari satu skill gaps kita bisa tahu banyak hal, bisa kemana-mana nih gitu, sampai kita bisa benar-benar mengidentifikasi kebutuhannya sebenarnya apa gitu. Belum tentu harus training aja, bisa jadi tentang rekrutmen yang tadi udah disebutin, outsourcing, atau memperbaiki proses bisnis gitu. Ya, betul. Gitu. Terima kasih banyak Bapak, topiknya seru banget, keren banget, dan mungkin teman-teman yang siapa tahu selama ini suka mandek ngerjain, atau teman-teman di level manajemen kayak bingung, ini kok nggak perform ya? Siapa tahu ini bisa menjadi solusi. Teman-teman bisa komen di bawah atau pertanyaan, atau mungkin kayak kalau ini kira-kira saya cocok nggak ya gitu, atau tertarik ya, mungkin bisa kontak ke Bapak langsung. Siap. Terima kasih banyak untuk waktunya, teman-teman juga udah mau nonton Flashtalk. Kita bakalan bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Jadi thank you, bye bye.